Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sehat, dan selamat bahagia kawan-kawan. Lestarilah Indonesia, dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat dan semangat. Dan salam jumpa lagi dengan Lestarilah Indonesia musim ke-15. Tema musim 15 Lestarilah Indonesia kali ini adalah para puan di balik kemapanan sosial forestry. Sebuah bincang-bincang yang akan melihat peran perempuan dan melihat realita perempuan di dalam aktivitas sosial forestry atau perhutanan sosial, dan juga melihat bagaimana jejak langkah dan apresiasi mungkin ya dari komunitas kehutanan atau dari pemerintah juga terhadap peran-peran perempuan ini di dalam mempercepat uh, pencapaian kuantitas lahan perhutanan sosial maupun kualitas dari perhutanan sosial yang sudah ada. Saya Dwi Rahmat Muhtaman dari Lembaga Alam Tropika Indonesia. Senang sekali bisa menjadi tuan rumah untuk perbincangan Lestarilah Indonesia musim ke-15 ini. Lestarilah Indonesia adalah sebuah program yang dicetuskan oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia bersama Rima Kasia untuk menyediakan ruang perbincangan di dalam isu-isu yang berkaitan dengan baik perhutanan sosial atau social forestry maupun dalam konteks yang lebih luas tentang keberlanjutan, tentang kelestarian, tentang sustainability. Nah, kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai dari perbincangan Lestarilah Indonesia musim 15 ini, marilah kita menundukkan kepala, berdoa atas bencana gempa bumi di Cianjur, berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, dan memberikan kemampuan untuk kembali berdiri tegak menghadapi segala tantangan dan segala bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Cianjur. Bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan segala bentuk bantuan, bisa menyalurkan ke beragam organisasi yang sekarang banyak bergerak untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Baik, kawan-kawan sekalian, tamu saya kali ini adalah seorang yang bagi kalangan aktivis perhutanan sosial tentu tidak asing ya. Kawan kita dan tamu saya kali ini adalah seorang yang banyak berkecimpung di dalam organisasi-organisasi internasional, pernah terlibat sebagai konsultan di multi stakeholder forestry program, kemitraan, atau juga bergabung di AusAid, dan juga di lembaga yang mencermati isu-isu kekerasan terhadap perempuan, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah tamu kita kali ini merupakan anggota tim dari penggerak percepatan pengelolaan perhutanan sosial atau TP3PS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam beberapa waktu terakhir ini hilir mudik di forum-forum internasional, mempromosikan perhutanan sosial, misalnya menjadi panelis ahli di PBB di Jenewa, Swiss tahun 2019,
kemudian juga terlibat di dalam diskusi side event di Conference of the Parties COP26 di Glasgow, juga di Mesir untuk COP27 yang baru berakhir November 2022 ini. Dari Mesir langsung pergi ke Bali menghadiri acara berkaitan dengan G20 di Bali. Jadi aktivitasnya luar biasa dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bisa mampir di Lestarilah Indonesia di antara kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini. Tamu saya kali ini adalah Suari Utami Dewi atau biasa kami panggil Tami. Halo Mbak Tami, selamat datang. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang. Iya, terima kasih saya sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi deg-degan karena diundang Latin. Latin itu kan para senior. Nah, ini biasa nih Mbak Tami ini selalu manggil para senior ya. Jadi kelihatan senior bener nih jadinya. Apa kegiatan akhir-akhir ini yang membuat makin kreatif dan makin produktif? Aku itu, ya, hai kawan-kawan, salam sehat, salam bahagia. Walaupun kita ini ya, dianjur berduka, ada beberapa hal kanjuruhan dan segala macam. Ada yang sedang tidak baik-baik, tapi kita berusaha untuk selalu baik-baik, optimisme, termasuk juga optimisme perhutanan sosial dan selalu kreatif. Balik nih tadi pertanyaan kreatif. Yang membuat tadi aku agak sedikit makin kreatif sebenarnya, dan ini juga sebenarnya banyak dialami banyak orang, itu karena aku banyak belajar dari pandemi 2,5 tahun itu, tiba-tiba belajar banyak keajaiban yang menulis selama aku tinggalkan, tiba-tiba aku bisa begitu sangat aktif. Yang biasanya cuma satu fokus gitu ya, ngobrol, sekarang aku bisa Zoom tuh 2 kiri kanan aku bisa tuh, sama satu ngomong, jadi sampai 3 tuh sekarang bisa, nggak tahu kayak kebelah gitu. Tapi kalau HP-nya dituker, misalnya yang sini ditukar sini, aku bingung. Tapi kalau misalnya di sini taruh 2 HP, bisa gitu loh. Dan belajar bagaimana lebih menghargai banyak orang, belajar lebih sabar gitu. Kecuali satu sama free rider nggak sabar. Sama ya, belajar melihat sesuatu itu dari kacamata prisma, nggak bisa aku melihat cuma dari satu sisi, tapi juga lain. Dan sejalan berjalannya waktu, aku jadi semakin cinta perhutanan sosial gitu. Iya, semakin cinta, dulu cinta, sekarang makin cinta. Karena itu ternyata betul gitu, bisa sangat berpengaruh banyak orang, dan itu bukan sesuatu bukan sesuatu yang karena dia program atau satu pemerintahan, enggak. Cara daya kita itu betul untuk memberikan hak dan memastikan bahwa hak orang untuk hidup, hak orang untuk berusaha, hak orang untuk mengelola, hak orang untuk berbudaya, segala macam yang rumit-rumit dan keren dan sederhana itu bisa terlaksana. Salah satunya. Dan kayaknya makin kreatif, termasuk bisa berjumpa dengan Dwi dan kawan-kawan Latin yang selalu luar biasa. Mbak Tami, bagaimana ceritanya sih kok bisa terjun ke aktivitas social forestry atau perhutanan sosial nih? Kan pendidikannya kriminolog, kemudian D3-nya sastra Prancis. Lalu aktif di beberapa lembaga internasional yang ya memang untuk forestry dan lingkungan ya. Nah, tapi apakah ada hal yang membuat perubahan sehingga wah ini social forestry keren nih, saya harus aktif di sini gitu misalnya? Kan waktu tahun aku kan saya aktivis gitu ya. Saya itu beruntung dibesarkan oleh para aktivis besar di negeri ini. Saya harus bilang saya beruntung gitu. Politik aktif, macam-macam lah gitu. Karena itu mungkin pikiran saya itu cuk. Ya. Iya gitu. Dan karena aktivis itu, maka kan kita tuh kalau misalnya
senior saya Bang Heriman itu kan selalu bilang, "Kamu tuh aktivis kalau hatimu tuh tergerak melihat ketidakadilan," gitu ya. Ada sesuatu yang nggak ini gitu. Nah kan aku, sekolahnya memang nggak ada kaitannya sama kehutanan atau perhutanan gitu, tapi kita akan menemukan banyak pegiat perhutanan sosial yang dia berasal dari hukum, dia berasal dari apa ya, yang nggak nyambung-nyambung gitu Iya kita iya. bilangnya, filsafat gitu, tapi dia masuk gitu. Itu kenapa? Itu menurutku gitu, walaupun kawan-kawan, tidak declare diri sebagai aktivis, tapi ada saat hati Anda tergetar melihat Mmm. ketidakadilan dan kamu memutuskan untuk perjuangkan itu dengan apa yang kamu bisa, pada saat itu gitu, adalah aktivis gitu. Nah, kenapa kemudian bisa jatuh cinta sama perhutanan sosial? Mungkin sudah jalan hidup, apa ya, kadang-kadang itu kan kita menekuni sesuatu, kita nggak ngerti kenapa. Dulu aku sangat dan sampai sekarang aku masih concern soal isu gender. Isu gender kan juga karena tahap-tahap pertama itu ada namanya LSM Kalyana Mitra, mulai itu aku Mmm. agak dekat dan dididik juga sama mereka gitu, jadi banyak itu senior gitu. Nah, pada saat kemudian kerja di Unifem UNFPA itu tahun berapa ya? Oh ya, baru pulang dari sekolah di Australia itu. Tapi kan 99 aku pernah yang di HI, Kongres Masyarakat Mhm. pertama tuh aku ikut gitu. Karena memang Oh, concern-ku sejak iya. kuliah itu memang untuk pemberdayaan masyarakat. Dan aku bilang kalau lihat ketidakadilan itu hati tersentuh gitu. Nggak bisa gitu, pasti Mhm. aku selalu tes, selalu apa, selalu Mmm. kayaknya aku bisa apa gitu dan sampai sekarang itu kayaknya masih ada. Nah, pada saat kemudian selesai di Unifem UNFPA punya PBB itu untuk Mmm. violence against women. Itu tuh kayak ada, terus tiba-tiba aku ngerasa gini karena tiba-tiba ada yang nanya, "Orang Kalimantan, tapi kok dari kecil itu kamu pindah-pindah gitu ya karena punya orang tua, bapak ibu tuh PNS, pindah-pindah dari kecil, Mhm. jarang sekali tinggal di Kalimantan, hampir nggak pernah." Tiba-tiba ada selembar tuh kayak yang lowongan kerja atau apalah gitu, yang dia kasih tahu ini ada, fasilitator multi pihak program kehutanan. Salah satunya tuh dia bilang di Kalimantan. Aku tuh nggak ngerti apapun, terus aku ikut kayak apa, kayak tes dan waktu itu hamil gede betul, melendung, anak kedua mau lahir gitu. Dapet gitu, karena pas ditanya kenapa, tahu karena aku tiba-tiba merasa bahwa aku harus pulang Kalimantan, ada yang bisa aku lakukan dan dari situ gitu-gitulah. Benar di situ, baru tahu namanya MFI, baru tahu belajar multi pihak dari kawan-kawan di Depot waktu itu, Mmm. baru Oke. tahu misalnya belajar ketika masyarakat miskin itu tinggal di Iya. kawasan hutan dan Iya. waktu itu tuh terbengong-bengong gitu ngelihat, "Hah, hutan segede ini kok cuman buat masyarakatnya kecil." Waktu itu kan masih zaman heboh-heboh, dikit-dikit dikriminalisasi, dikit-dikit yang istimewa investor dan segala macam ya semua orang tahu lah ya zaman kapan gitu ya, zaman masih agak gelap gulita gitu ya. Mmm. Nah di situ tuh pas kemudian, dari tahun 2000 itu asik, ya cinta asik gitu dan kemudian sampai sekarang itu jadi kayak bagian dari hidup. Jadi Ya. dulu tuh sampai tahun berapa ya aku masih kerja full time gitu di satu tempat, di beberapa tempat kalau Mmm. sudah selesai dan mereka kan memang yang kerja full time ini kebanyakan memang khusus soal kehutanan, pemberdayaan dan segala macam. Cuman kalau misalnya ada calling dari kawan-kawan di LHK misalnya soal perhutanan sosial, dulu kan namanya masih hutan desa, apalah gitu ya, Mmm. hutan kemasyarakatan, pasti selalu bilang sama bos, pokoknya kalau udah ada panggilan gitu dari tim di LHK itu aku harus pergi tinggalin gitu. Bahkan cuti segala macam. Ada yang betah sama aku ya gitu ya. Jadi akhirnya kemudian sejak tahun 2014-15 tuh aku memutuskan betul-betul aku tidak kemanapun, tidak dimanapun kecuali aku independen. Mmm. Kalaupun misalnya ada konsultan paling 4 apa 5 hari dan memang dedikasi, bilang dedikasi. Memang apa yang kuinginkan itu perhutanan sosial gitu. Karena memang makin ke sini itu kita semakin tahu bahwa perhutanan sosial ini bukan hanya ranah atau domain kawan-kawan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Oke. Ya. Ya. Persetujuan atau dulu namanya izin itu udah keluar itu pariwisata, ada Mmm. soal industri, ada soal apa ya, eee, perdagangan, macam-macam, koperasi gitu. Jadi di situ tuh kita harus bisa dorong kerja multi pihak, ada penguatan, ada pendampingan, kemudian ada juga yang sedikit-sedikit yang nakal-nakal gitu ya, kayak ditulis yang tadi dibilang Mmm. Tempo, gitu loh. Nah, kita tuh kayak tahu nggak sih kalau kita main gobak sodor tuh apaan ya? Gobak sodor tahu kan? Waktu kita Ya kecil ya. ya ya. Ini supaya nggak ada yang nakal nih, Lari-lari. "Hayo, hayo, nakal," gitu loh.
Kalau Hmm. misalnya kawan kawan baik, ayo kita berkoalisi atau apa, tapi kalau misalnya ada yang nakal, ayo lo gitu. Jadi kita tuh jadi kayak gitu. Aku ingat tuh seorang kawan tuh bilang, tatanan sosial ini kan bayi yang kita lahirkan bersama, Hmm. kita besarkan bersama. Di zaman pemerintah sekarang itu dapat acknowledgement luar biasa, 12,7 juta hektar. Dulu itu zaman pertama kita tergabung di World untuk Pemberdayaan ya, zaman menterinya MS Kaban itu, kita tuh mikirin pemerintah bisa kasih 1 juta hektar aja tuh kayaknya tuh mimpi gelebek, apa sih mimpi gelebek itu? Kayak mimpi ketiban duren gitu ya, mimpi ketiban duren jadi juragan duren gitu. Itu bisa gitu, dan kemudian itu bisa segala macam fasilitasi kebijakan gitu, meskipun kemudian kita harus mengakui ada banyak yang diperbaiki, tapi kita harus respect untuk menyatakan kemajuannya luar biasa, fasilitasi luar biasa, kerja multi pihaknya luar biasa gitu. Sekarang banyak kementerian yang bilang perhutanan sosial tuh sudah lazim gitu ya, bahkan menjadi darling Ya. gitu. Kalau orang bilang media darling, maka institusi darling ini perhutanan sosial. Itu aku merasa bahwa seperti itu, dan memang harus diperlukan orang-orang yang siapapun itu harus menjadi semakin banyak, semakin Hmm. bergandengan tangan. Ya. Aku memilih untuk tetap setia di jalan yang kulakoni sekarang ini. Nah, Itu kira-kira, Mbak. dari aktivitas, dari perbincangan, dari kunjungan ke lokasi-lokasi perhutanan sosial, apa yang dilihat sebagai tantangan terbesar nih, terutama dari perspektif peran perempuan, Tami? Ya, kalau tantangan terbesar itu kan gini ya, kan aku tuh sampai nulis gitu, perempuan itu ada dan nyata dalam perhutanan sosial. Itu kenapa sih aku nulis gitu? Aku tuh waktu ngelihat data statistik ya, siapapun yang mengeluarkan data statistik itu aku respect itu pertama kali kok ada sih gitu apa usaha untuk apa namanya menuliskan data itu, mencari Hmm. data itu gitu ya. Walaupun kemudian lihat hasil di datanya aku gitu kok 13, berapa perempuan atau ada di satu data itu 20, berapa gitu. Tapi ada data terakhir juga lebih menyedihkan, aku cuma sama bilang sama teman, aku nggak mau keluarin data itu gitu loh. Apa bukan berarti apa. Tapi itu somehow gitu. Aku tuh kan suka ngelihat sesuatu tuh memang kritis, tapi kemudian aku cari gimana sih caranya gitu. Kalau orang kan gila loh berarti kemudian nanti ini kementerian nggak berhasil nggak apa. Bukan begitu cara ngelihatnya. Pada saat kita misalnya ngelihat ya 13,2, kita lihat kan itu ada data nyata. Hmm. Berarti ada sesuatu nih harus kita perbaiki bersama. Apa itu misalnya? Cara pencatatannya kah gitu kan? Karena kadang-kadang Ya. gini cara pencatatan. Um, Coba kalau misalnya di hutan kemasyarakatan atau di hutan desa itu kan sekarang kan ada nih yang ngecatat yang nama-nama terdaftar ya Hmm. sebagai Hmm. kalau di hutan desa kan sekarang ada namanya penerima manfaat langsung dan tidak langsung gitu kan. Nah, itu kan biasanya satu keluarga itu tercatat satu orang gitu. Nah, kalau kita ke desa bahkan kadang-kadang di pendamping itu kita banyak yang masih mikir kalau gitu. Pas dicatat maka yang muncul harus nama kepala keluarga. Ya. Nah, coba kalau kepala Ya. keluarga di Indonesia siapa coba? Ya. Kan padahal gitu ya, yang fakta nyata perempuan dan laki-laki itu dua-duanya berladang, dua-duanya pergi mengakses, mempergunakan kawasan hutan. Bahkan di banyak tempat yang sekarang banyak industrialisasi gitu, masih kemudian ada kayak ada kondisi yang kemudian orang dari desa harus cari kerja serabutan atau apapun di kota dan itu masih ada gitu. Kak, otomatis perempuan lah yang tinggal atau anak Hmm. pertamanya atau kita tidak bisa menafikan atau menegasikan bahwa itu ada janda-janda gitu kan. Hmm. So, kemana mereka? Nah, kalau waktu aku vertek gitu di beberapa tempat, misalnya di Jawa nih, pasti aku selalu bilang gini nih, ini pengajunya laki-laki atau perempuan. Oke, sekarang bapak yang mengajukan siapa? Oh, bapaknya lagi kerja kemana gitu cari. Sekarang yang mengakses yang tiap hari siapa gitu, Hmm. yang ke ladang opo simbawon tiap hari gitu. Oh gitu. Kalau gitu kita ganti nama yang mau ganti ibu gitu. Jadi ada sense, intuisi seperti itu. Ngelihat siapa fakta nyata bekerja, maka itu yang kita munculkan. Jadi kemudian di daftar awal yang laki-laki, tapi karena memang akses yang paling banyak dan paling intensif itu perempuan, maka itu. Nah, tapi itu kan kesadaran penyadaran seperti itu tentang itu udah sensitivitas gender ya, udah intuisi. Hmm. Hmm. Aku mendapatkan intuisi itu karena dari pengalaman dan plus gitu dari dulu kan yang aku bilang senior apa segala macam dari segala macam
wacana. Jadi kalau kita tuh melihat sesuatu tuh langsung tek 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 gitu. Nah, kapasitas seperti ini gitu, intuisi seperti ini, genuinitas seperti ini yang kemudian banyak harus ditumbuhkan ke perhutanan sosial, termasuk juga Ya, dalam ya. pencatatan. Nah, tapi aku senang gitu kawan-kawan di LHK itu langsung, kalau nggak salah tuh sekarang udah mulai ada data terpilah gitu, karena di LHK kan gender itu termasuk yang Ya, ya, kalau saya penting ya. institusi kuat ya. Ya. Jadi perbaikan untuk bagaimana pencatatan gitu, soal data juga Oke. sekarang sedang diperbaiki. Jadi itu respect yang luar biasa. Kemudian juga bagaimana kemudian juga kalau di tingkat pendamping itu, pendamping juga harus punya kesadaran seperti itu gitu. Jadi ada yang di satu yang di Kalimantan itu yang kemarin aku diskusi sama kawan-kawan di KBCF, karena mereka juga bingung. Kenapa ya Mbak, kok ada pendamping di sana tuh mereka bilang kalau namanya masuk nama laki-laki harus kepala keluarga. Enggak lah, aku bilang gitu kan. Jadi pendamping itu juga dan termasuk ke tingkat tapak, hal seperti itu juga harus dilakukan gitu. Ya. Karena memang kenyataannya kalau kita ke lapangan itu, kan aku tuh bersyukur tuh karena dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu Dikunjungi terus ya. udah Banyak banget ya. 4 Ya. plus 4 provinsi baru Papua itu alhamdulillah gitu. Terus berapa ratus kabupaten. Jadi aku tuh bisa ngelihat Hmm. gitu. Ih, kenceng gitu. Nah, Perempuan ini jadi gitu. memang ada persoalan di formalitas statistiknya ya yang Pendataan. bias gender, tapi berdasarkan pengalamanmu berkunjung ke banyak tempat perhutanan sosial itu, peran Ada. perempuan justru lebih lebih dominan kah? Atau Aku gimana? nggak bisa bilang lebih dominan, tapi perempuan itu ada dan nyata. Hmm. Di banyak tempat, di beberapa tempat peran perempuan itu tidak tergantikan. Nah, aku kasih contoh yang agak-agak menyenangkan ya. Ya semua tentang perhutanan sosial itu menyenangkan. Untuk kawan-kawan yang misalnya ini kebayang nih coba kawan-kawan di Dayak ya, di Dayak, saya kan orang Dayak. Itu kan Dayak itu kan tradisi menganyamnya kuat ya kalau di beberapa desa-desa. Ya, Jadi ya, perempuan itu betul. misalnya dia untuk dia tuh yang dianggap dia udah dewasa atau akil balik, salah satunya kan menganyam tuh Ya, di ya. banyak suku Dayak. Di Dayak itu banyak suku ya, bukan hanya satu. Misalnya Dayak Ajo, ada Dayak lain. Nah, aku tuh ketemu misalnya di salah satu yang sudah dikasih oleh hutan desa Kalimantan Tengah di Kapuas. Perempuan itu kemudian mereka khusus mendirikan satu KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, Dare Jawet namanya. Dare Jawet itu berarti motif di anyaman rotan. Karena apa? Mereka lah kemudian yang khusus rotan tuh tahu gitu. Bukan berarti laki-lakinya tidak membantu. Tapi gini, pada saat misalnya mereka tuh panen rotan, ngambil rotan, kan rotan di sana tuh kan rotan budidaya ya, rotan budidaya, dia harus merambat di pohon-pohon besar. Karena itu rotan itu sangat bukan kelestarian. Nah, pada saat mau ngambil rotan untuk kemudian dianyam oleh para perempuan itu, perempuan yang tahu nih mana yang rotan yang cocok, mana rotan yang cocok untuk tali nih. Tali itu kayaknya pelintir kecil-kecil gitu, tapi Ya. keliru. Mana rotan putih yang kalau diginiin akan memudahkan. Tapi secara fisik yang bisa menarik itu adalah laki-laki. Tapi perempuan ambil ini gitu loh. Itu peran yang tidak bisa saling dipertukarkan. Ada di situ di pertanian. Dan pada saat mereka menganyam, itu kemudian mereka naruh nih motif mata bilis yang kecil-kecil yang di Sungai Dayak, taruh di situ. Ya. Motif matan Anda, ini bahasa Dayak Ngaju ya, aku karena orang Dayak Ngaju jadi agak tahu. Motif matan Anda tuh matahari, taruh di situ gitu loh. Motif handipe, handalai gitu ya. Ular apa segala macam. Muncul semua di situ. Jadi, rotan itu selain kemudian dia punya fungsi ekologis dan kelompok perempuan itu juga berhasil kirim rutin ke Bali dan ke Jepang beberapa tahun terakhir ini. Mereka pas kebetulan dapat cantolan pasar yang bagus, ekonomi ada, tapi di situ faktor budaya tanpa perempuan yang naruh di situ. Nggak kemudian orang bisa kenal bahwa oh ini loh, ada nilai-nilai budaya yang dimasukkan ke anyaman rotan. Itu peran yang tidak bisa dipertukarkan. Contoh yang kedua ya, hutan mangrove perempuan di Kabupaten Jayapura. Jadi ada namanya Kampung Tongres, ada 2 kampung gitu loh, yang di Kabupaten Jayapura, tidak jauh dari kota Jayapura.
hutan mangrove perempuan itu hanya bisa diakses oleh perempuan. Jadi tuh saya ketemu satu mama yang dia Itu memang mengatakan, namanya Kampung Mangrove Perempuan. iya hutan perempuan mereka bilang, Oh. dan itu tidak bisa diakses oleh laki-laki. Itu aku hanya ketemu di daerah itu. Mereka bilang gini, jika laki-laki berkuasa di para-para adat, tanya para-para adat itu apa ya? Para-para adat itu ternyata kayak balai adat, walaupun nggak berbentuk balai ini, tapi kayak ada di satu kampung itu, Kampung Tobati, gitu-gitu loh. Ya, Di situ ya. Engros dan Tobati namanya itu dua kampung yang bersatu gitu. Kalau di situ, oh itu laki-laki yang berkuasa. Perempuan di Papua itu secara adat yang di situ ya, kita nggak bisa loh kayak ekspresif kayak di tempat lain, kayak apa nggak bisa gitu. Tapi pas pada saat mereka mengakses hutan perempuan, janjiannya gini lucu deh. Itu sama teman-temannya, masuk loh diajak aku. Apa sih namanya? Sampan kecil, beneran. Aku ada videonya di FB tuh, aku. Tuh. Jadi sama tiga mama itu. Sama gitulah, aku lupa tuh namanya. Mama Okto, mama guru, satunya mama guru gitu, dan satunya aku. Kita di situ ngakak dan segala macam. Terus mereka ngapain? Curhat, ketawa, ngakak, hal yang tidak di kampung itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan di muka publik. Termasuk gosipin lakinya, dulu gue cinta loh sama itu tapi dia tolak, kalau gitu gue kawin sama dia. Sampai gitu-gitu, lucu kan? Dan di situ perempuan juga mengakses bia. Bia itu jenis apa ya? Kan atau tiram atau apa gitu yang khas tiram kecil di sana. Kalau perempuan tuh ke sana mereka ngambil yang sumber daya itu mereka harus ini nggak pokoknya bener-bener nggak pakai baju semua gitu. Tapi aku kan di atas perahu ya, jadi aku nggak pakai nyebur-nyebur enggak gitu. Terus apa kayak ngambil ada buah-buah bakau yang tertentu atau apa dan mereka boleh ngambil dahan-dahan yang jatuh. Mereka boleh ngambil dahan. Laki-laki tidak boleh. Kalau laki-laki ada kedengeran suaranya akan dibentak. Hai, siapa itu? Ini punya perempuan. Gitu. Dan itu tidak tergantikan. Ada juga peran yang tergantikan. Agroforestry gitu. Siapa yang menanam, misalnya kan kayak ada tanaman itu kan ada tanaman selak ya, misalnya di Jati aku lihat di Jawa tuh ada tanaman selak tuh. Taruhnya jagung atau apa gitu di antara mahoni segala macam. Itu bisa laki-laki yang menanam gitu atau kemudian mereka yang memanen gitu. Dan itu bisa tergantikan. Jadi peran itu ada yang tidak bisa saling tergantikan, tapi ada yang bisa saling menggantikan. Intinya perempuan itu ada dan nyata dalam perhutanan sosial. Hendaknya itu bisa muncul gitu ya, dengan misalnya perubahan pencatatan atau perubahan kesadaran sehingga mendorong tuh perempuan tuh semakin ada. Bisa muncul. Dan gitu ya, sudah semakin banyak perempuan gitu dalam konteks perhutanan sosial yang membentuk kelompok-kelompok perempuan. Khusus misalnya di Aceh ini, aku di Aceh ya, tadi kan Kalimantan, ini Aceh. Aceh itu ada di Gayo namanya Empu Uten. Tahu nggak Empu Uten apa? Empu, itu empu. Empu, perempuan. Uten. Jadi Empu Utan itu adalah, ini bahasa Gayo. Bahasa Gayo sama Aceh kan beda kan? Empu Hutan Utan perempuan ya? adalah sekelompok perempuan Aceh yang kerjanya apa coba? Ikut jaga patroli. Bahkan mereka yang utama. Perempuan pada saat dia ikutan patroli apa coba? Dia pakai bahasa hati. Jadi kalau ada orang yang merusak hutan, ada yang sengaja tuh digini-giniin tuh. Dia cerita apa? Gini-giniin rusak supaya pohonnya mati ini. Jadi kalau ketemu yang ilegal kayak gitu, ya duduk ngobrol. Kenapa sih kok gitu? Malah diajak ngobrol. Jadi kemudian di situ kemudian yang jadi apa yang pelaku itu jadi nggak enak hati gitu loh. Jadi ini pendekatan beda, gitu ya. Tapi tangguh, mereka juga langsung, wah di daerah sini tuh pas patrolinya itu yang para empu utan, plus ada laki-laki juga ya, tapi memang yang paling utama tuh empu utan karena itu namanya empu utan, perempuan hutan, perempuan penjaga hutan. Di situ ada nih kalau kita tidak tanam dia akan punya potensi longsor karena di daerah situ tuh dulu pernah banjir bandang, kemudian mereka tergerak untuk menyelamatkan. Harus ditanam banyak. Nah, aku juga ketemu di Bengkulu. Di Bengkulu itu ada dampingan teman-teman live itu bagus betul gitu yang di Bengkulu itu, Bang Dede dan segala macam. Di situ coba kita bisa menggerakkan perempuan-perempuan gitu ya, itu di kawasan konservasi untuk mengubah sifat laki-laki yang masuk, bukan berarti semua laki-laki jelek ya, tapi karena kan tuntutan ekonomi ada dan segala macam yang nebang-nebang gitu, ubah tau nggak? Caranya lucu banget. Jadi para perempuan itu punya misalnya sekarang tuh arisan
arisan nanam pohon gitu. Terus kemudian mereka punya waktu tuh setiap secara teratur nanam pohon. Mereka bahkan lucu punya strategi. Jadi mereka tuh tahu tuh di sekampung itu yang tukang tebang itu siapa. Gitu. Jadi waktu mereka Oh tahu gitu ya? ini mau pergi nebang, Hmm. parangnya disembunyikan tau nggak? Nanti bapak-bapaknya bilang gini, mana parangku? Istrinya bilang enggak gitu. Bahkan ada satu ibu-ibu tuh yang aku ketawa ngakak waktu aku pelatihan 3 hari itu di sana tuh 4 hari kasih soal pelatihan gender sama mereka. Hmm. Karena mereka tuh joget tau nggak? Joget tuh apa coba lagunya lagu dangdut. Jadi kalau suaminya tuh mau pergi nebang, mereka langsung bilang gini, ada setan di hatimu gitu. Jadi suaminya bilang gini, apa yang setan-setan? Ngajak nebang katanya. Jadi suaminya tuh gitu aja. Tapi itu powerful dan lama-lama yang semula lumayan banyak jadi semakin sedikit dan Hmm. sekarang pada ikut apa namanya rehabilitasi, pada ikut nanam dan kemudian pada ikut usaha-usaha yang memang aman gitu, memanfaatkan hutan tanpa harus merusak. Lihat deh. Jadi kalau dilihat pemaparan dari pengalaman Tami tadi ya, bahwa pendekatan perempuan ini sangat berbeda ya dalam menangani isu-isu keamanan di hutan atau penebangan gitu. Jadi approach-nya memang berbeda kalau kalau laki-laki melakukan approach serupa gitu. Nah, ini sesuatu yang baik dan prospeknya kira-kira bagaimana menginternalisasikan praktek-praktek baik yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia menjadi pendekatan yang dipakai untuk banyak tempat gitu. Ini kan sebenarnya kalau menurutku kan yang aku tadi kasih contoh kan kebanyakan kan kearifan tradisional ya, tapi tanpa sadar bahwa itu bisa gitu loh. Ya, Kemudian ya, kearifan-kearifan seperti inilah yang harus digali. Tapi kearifan seperti ini tidak tergali kalau perempuan tidak dikasih kesempatan. Kenapa kemudian perempuan di situ bagus betul gitu? Karena mereka dikasih kesempatan untuk betul-betul tampil ada. Kalau kemudian perempuannya ini tapi di repress, dipinggirkan, dianggap nggak ada atau dianggap ya, ya udah ya, kalian tukang jual pasar aja atau apa gitu. Enggak gitu. Tapi pas pada saat kemudian yang perempuannya itu betul-betul yang dilibatkan, mereka tuh menjadi tahu. Pak, banyak kan yang tahu bahwa jenis-jenis jamu herbal kan pencatatannya perempuan mau tahu bahwa ini fungsinya apa. ya, ya. Kalau peran perempuan gitu karena kemudian dalam konteks pertahanan sosial tidak diakui. Nah, banyak sekali kearifan yang kadang tidak tergantikan gitu hanya perempuan yang bisa atau bisa saling dipertukarkan gitu. Tidak akan bisa muncul, tidak akan terlestari gitu. Kalau itu tidak melibatkan perempuan. Memang kebijakannya adalah kebijakan gitu yang lebih banyak kemudian memberikan kesempatan kepada perempuan. Jadi aku tuh kadang-kadang suka bercanda gini. Misalnya kita bilang gini, perhutanan sosial terbuka baik bagi laki-laki dan perempuan. Itu kan sebenarnya netral gender ya, bagus ya. Tapi netral gender itu hanya bagus kalau di satu kondisi di mana orang sudah punya sensitivitas gender yang kuat. Kalau misalnya itu kemudian tidak ada kebijakan teknis yang misalnya lebih memihak lagi, misalnya, oke, perhutanan sosial terbuka baik laki-laki dan perempuan, tapi gitu ya, dididiklah kemudian para pendampingnya, kemudian diperkuat di tingkat masyarakat bahwa yang kemudian kita harus akui ini peran keduanya ada dan yang kayak tadi loh, dengan cermat dia bisa melihat siapa yang bisa lebih mengakses dan segala macam. Ya. Karena kalau tidak, itu menjadi blind gender. Kalau di masyarakatnya masih bilang bahwa pencatatan di kepala keluarga masih harus laki-laki, akui nggak perempuan? Enggak. Kalau yang kadang-kadang kita sering lupa tuh gini, kalau itu tidak tercatat secara resmi atau bukan sesuatu yang program tanda kutip diakui ya, itu natural berjalan, perempuan itu tetap ada. Tapi pas pada saat keluarkan persetujuan kan berarti nanti akan ada berbagai fasilitas, berbagai kesempatan, atau kemudian muncul, kadang-kadang orang mikir, oh berarti nanti ini adalah urusan mencari nafkah nih, kalau urusan mencari nafkah berarti laki-laki. Maka kan bisa dipinggirkan gitu loh. Jadi kalau kita tidak bermain cantik di urusan kesetaraan dan keadilan gitu, pengelolaan hutan ini, maka bisa jadi secara tidak sadar kita meminggirkan pelan-pelan peran perempuan. Nah itu yang kemudian kita sebagai pendamping pegiat harus jaga dengan baik. Dan aku senang karena kawan-kawan di LHK maupun kawan-kawan di pegiat pertahanan sosial lain ini terbuka. LHK itu
karena aku lama di situ ya, kita semua lama, tapi udah kemudian bergaul dengan, banyak kawan-kawan di tempat lain, LHK perlu diakui sebagai salah satu yang maju gitu dalam soal kerja multi pihak. Kalaupun ada sesuatu yang apa, kita bisa katakan terbuka gitu Hmm. dan, apa ya, banyak kebijakan yang dengan cepat itu direspon kalau kemudian kita terbuka dan itulah peran KPS, karena itu ada ini kan kita orang-orang LSM ya, non pemerintah ada di situ gitu. Nah, itu peran kita Ya, tuh seperti ya. Nah, kembali ke soal pencatatan tadi ya, Tami ya. Memang kalau kita merujuk kepada rejim pendekatan statistik yang selalu kepala keluarga sebagai hitungan dalam statistik apapun gitu ya, kepala keluarga. Nah, bisa nggak misalnya untuk urusan perhutanan sosial yang disebut itu bukan kepala keluarga tetapi katakanlah eh, manajer itu, misalnya manajer KTH atau manajer ya pengelola perhutanan sosial itu gitu. Jadi yang dicatat itu adalah bentuk bentuk atau struktur pengelolaannya. Jadi bukan bukan formal ya formal penyebutan di dalam pendataan gitu yang umumnya selalu kepala keluarga. Kalau kepala keluarga sampai sejauh ini kan selalu laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga. Nah, tapi dalam hal perhutanan sosial misalnya mungkin perlu ada pendekatan baru dalam pencatatan sehingga apa yang terjadi di lapangan itu tercerminkan di dalam datanya gitu. aku Nah, yakin sedang dibenahi dan hal ini juga semakin disadari. Jadi hmm, dalam hal peningkatan kapasitas pelatihan ataupun misalnya kayak ada safeguard gender. Ya, anu, ini loh yang kemudian apa yang kemudian bisa menjaga, yang ya, kemudian bisa ya, jadi koridor kita bareng ya, pagar kita bareng gitu hmm, yang untuk hmm, gender itu udah mulai dimunculkan. Tapi memang, diperlukan, gerakan percepatan juga. Jadi gerakan percepatan tuh hmm, misalnya hmm, kawan-kawan di, kementerian itu kebijakannya bisa menjadi semakin tajam termasuk praktek dan contoh-contoh di lapangan gitu. Misalnya untuk data hmm, terpilah hmm, gitu sudah semakin sering dimunculkan. Udah mulai ada nih data terpilah dan, positif gitu. Kawan-kawan ya TAF dan segala macam itu, Atiro, itu sudah kayaknya udah mulai, gerakan data terpilah ini gitu ya, ya, bersama. Terus jadi, siapa yang betul-betul mengakses itu dicatat, nggak apa-apa gitu, dicatat misalnya kepala keluarga siapa gitu, tapi yang kemudian aktif mengakses itu siapa aja, itu dimunculkan gitu loh. hmm, Jadi hmm, iya. Terus kemudian, kalau ada pergantian siapa yang giat mengakses apa segala macam itu juga ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau soal pencatatan itu kan balik-balik juga, kepada siapa yang apa ya, namanya numerator ya, orang tukang ya, catat-catat ya, juga kemampuan numerator juga harus pintar gitu, sehingga kadang-kadang juga dia harus bisa menggali. Yang ketiga juga kenyataan di lapangan di tingkat tapak itu, para pegiat dan pendamping itu juga harus bisa kemudian mendorong tuh di kelompok untuk bisa semakin banyak mengaktifkan perempuan. Karena kalau enggak, nanti di satu KTH laki-laki semua gitu. Jadi bukan cuma hmm, urusan kalau pencatatan bukan urusan kesadaran dari tingkat tapak gitu. Karena kadang-kadang misalnya gini, oke yang tukang catat udah lebih baik, kebijakannya juga lebih baik, tapi yang ini kemudian yang anggota kelompok hmm, yang aku bilang cerita tadi yang di Kalimantan, kenapa sih kok begitu loh, laki-laki semua gitu kan nggak bisa juga seperti ya, itu. Jadi ya, pendamping juga harus punya kesadaran yang lebih baik. Terus yang kedua, gitu, pengakuan terhadap adanya kenyataan bahwa perempuan itu ada dan nyata dalam perhutanan sosial itu tidak hanya bisa tergambarkan dalam pendekatan kuantitatif. hmm, Kualitatif itu, ya, ya, kualitatif itu apa ya aku bilang speaks louder than quantitative things. Jadi seringkali kualitatif itu dia bisa lebih plek, bisa i, lebih kuat. Karena ya, kemudian ya, apa? Dia menyuarakan kenyataan, dia menyuarakan kemanusiaan di situ, dia menyuarakan fakta yang selama ini hampir susah sekali terlihat dari segi data kuantitatif. kuantitatif, ya, Jadi kemudian apa namanya yang kita sebut sebagai
best story atau apa ya, Best best practice. practices atau apapun lah gitu, kearifan tradisional, apapun itu dimunculkan lewat cerita, dimunculkan lewat pengelolaan pengetahuan, lewat video, lewat tulisan. Kadang-kadang nulis gitu ya. Jadi urusannya this is not ini tidak hanya soal kuantitatif yang memang kita harus perbaiki dengan tapi ini juga soal kapasitas gitu. Banyak hal. Nah, karena itu harus lebih banyak pegiat perhutanan sosial, lintas latar belakang gitu ya, lintas bidang yang kemudian harus bergiat di perhutanan sosial. Itu kira-kira. Ya. Nah, pencapaian PS yang dapat izin itu sampai sekarang kan ya 6 juta hektar ya dari Jutaan lah. 12,7 hektar yang dialokasikan. Nah, menurut pengamatan Tami ini bagaimana ini supaya ya walaupun saya agak pesimis juga kalau bisa dicapai 12 juta itu sampai 2024 gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita bisa mencapai ya katakanlah nambah 2,5 juta gitu, nah itu kira-kira level optimisme kami ini gimana ini untuk bisa mencapai angka yang lebih cepat lagi gitu. Dan barangkali pakai menunjukkan bagaimana perempuan ini sebetulnya punya peran yang bisa mempercepat itu gitu. Boleh dijawab sekarang? Ya. Sekarang, oke. Urusan perhutanan sosial untuk percepatan itu kan sebenarnya kita nggak hanya harus mengatakan bahwa sekarang tercapai 5, sekian atau sekarang kita harus capai 8 atau 12. Tidak hanya itu penting, tapi tidak satu-satunya. Oh ya benar ya. Jadi yang dua-duanya apa? Yang satunya lagi adalah kualitatif, jadi implementasi itu. Jadi misalnya sekarang udah keluar 5 juta sekian gitu ya yang pencatatannya, alhamdulillah aku senang banget. Tapi sekarang kan pasca persetujuan, namanya pasca izin, itu kan juga esensi sebenarnya itu justru kan pasca persetujuan nih ya kan. Tapi itu aku akan lain ya. Tapi maksudku ngelihatnya tuh dua ini. Nah, kalau ditanya kepada kami, kamu gimana sih optimisme apa enggak 12,7 juta? Aku gini ngelihatnya, ada political will dari kita harus mengakui bahwa setiap rezim itu tidak ada yang sempurna total, tapi ya kalau yang betul ya, gitu. Aku akan bilang sama kawan-kawan, 31A dan B UUCK. Aku bilang, ayo gitu. Perhutanan sosial. Aku suka bercanda sih sama teman-teman aktivis lain dan selalu bilang bahwa ya nggak apa-apa gitu. Memang kita harus mengkritik pemerintah untuk kasih masukan yang betul gitu. Tapi aku harus akui bahwa perhutanan sosial itu di sekarang ini luar biasa gitu. Sesuatu yang aku tuh bilang sama kawan-kawan dulu, aku tuh dulu tuh ketawa kebahak-bahak waktu kepikir 1 juta bisa nggak sih? Ya ampun, aku tuh ketawa kebahak-bahak, karena ketawa kebahak-bahak tuh bukan karena atau ngejek, bukan, tapi aku kebayang, hah gitu. Lu Serius? bercanda sih, mimpi ketiban duren jadi juragan duren gitu ya. Tapi kok tiba-tiba kemudian 12,7 juta, kemudian sekarang ada yang alokasinya tuh 13, sekian, 13,8 Ya, gitu. hampir 14 juta juga ada data. 13,8 itu political will gitu. Terlepas dari segala banyak kritik, aku juga nggak mau juga untuk mengganggu atau yang mengkritik ya nggak apa-apa gitu ya. Kalaupun ada yang acknowledge juga ya biarin aja nggak apa-apa gitu. Tapi aku ngelihat itu sesuatu kemajuan yang gitu. Kalau kita komparasi harus kita bilang itu ada kemajuan. Ada orang bilang gini, kawan-kawan yang gitu, yang ada satu itu bilang, tapi itu kan itu 1 juta itu kan soal hutan adat gitu. Hutan adatnya kan butuh pengakuan segala macam itu belum ada. Nah, tapi kan akhirnya gini, kalau misalnya di skema perhutanan sosial itu kan ada 5 ya, kawan-kawan pasti tahu ya, ada hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, apalagi hutan kehutanan sama hutan adat. Nah, kan yang 4 ini kan berbeda sama hutan adat. Hutan adat itu kan punya proses tersendiri ya. Jadi selama proses politik ini memang bukan ranah kawan-kawan di LHK, itu mikirnya gini, ini loh,
yang perjuangan yang sekarang untuk hutan adat itu, kawan-kawan di tingkat tapak itu sangat respect, harus berjuang luar biasa untuk secara politis bisa berhasil untuk menggolkan Perda, itu nggak mudah ya, gitu loh. Pas nanti aturan yang Perda atau apa udah keluar, Perda pengakuan masyarakat itu ya, baru kemudian nanti pengesahan itu di kawan-kawan di LHK ya. Tapi itu ada kebesaran hati di kawan-kawan di LHK itu yang ngelihat bahwa ini loh ada wilayah-wilayah adat yang memang sedang dalam proses dan kita tahu itu masyarakatnya ada, kita amankan. Caranya itu adalah yang itu tadi yang 1 juta itu gitu loh, yang nggak bakalan bisa diganggu sama orang mau apa ya, misalnya dia mau bikin apa gitu, enggak Karena gitu, karena sudah 1 juta dialokasikan ya. kan gitu loh. Jadi maksudku ya memang tidak sempurna, tapi itulah yang sekarang sedang bisa dilakukan. Seperti itu. Kalau misalnya kan orang nih gini nih, aku mau bangun rumah di situ gitu. Misalnya ya, ini bukan dalam konteks boleh bangun rumah di perhutanan sosial, bukan. Tapi misalnya, aku pengen lo di situ lahan kosong, aku pengen masuk situ. Enggak, ini punya masyarakat. Kok orangnya lagi nggak ada, kok nggak ada apa tempel pelang gitu yang bilang masyarakat hukum adat. Enggak, orangnya ada, sedang mengusahakan itu. Enggak bisa di tempat lain gitu loh. Ya. Jadi ada perlindungan seperti itu, ada penjagaan, ada dipagerin. Aku respect soal itu. Tetap juga aku respect yang perjuangan kawan-kawan untuk kemudian melihat nanti bagaimana nanti kebijakan nanti bisa diubah ya dan lebih bisa memudahkan untuk dapat hutan adat gitu. Itu tetap juga kita perjuangkan. Ya. Nah, jadi kalau Bang Dwi nanya, Tam optimis nggak 12,7? Allah Bang, gue mah 5, 6 aja gue alhamdulillah. Karena kemudian pas mengikuti proses kan yang senior lebih banyak ya, yang lama daripada aku tuh banyak gitu, yang udah 30 tahun, 35, aku aja yang baru 20 plus tuh merasa bahwa apa yang ada sekarang ini aku syukuri. Jadi aku tuh bukan, karena mungkin udah agak-agak tua kali ya. Itu bukan kemudian ngotot ngoyo yang harus 12 enggak gitu loh. Kalau kemudian daya kita di political will itu sekarang bisanya 6, 7 atau 8, lakukan itu gitu. Lakukan itu kemudian implementasi pasca persetujuan itu keluar juga harus dikejar gitu ya. Karena ranah untuk mengeluarkan persetujuan itu kan dominan terutama di 4 ini kan di LHK ya. Tapi kemudian pada saat persetujuan itu sudah keluar, maka kemudian bukan lagi hanya urusan LHK, tapi urusan pariwisata, urusan industri, urusan apa lagi tuh, kesehatan, urusan banyak deh, bukan? Nah, ini yang menurut saya sangat sangat penting nih, bahwa perhutanan sosial itu kalau sudah dapat izin, pada dasarnya harusnya semua sektor, semua kementerian, dan semua pihak itu bisa memberikan kontribusi untuk bagaimana membuat apa yang sudah dapat izin itu betul-betul bekerja dan bisa memberikan manfaat sesuai cita-citanya gitu kan. Nah, lalu ada peran-peran pendamping. Barangkali saja perlu ada cara baru gitu ya di dalam mendampingi PS ini, sehingga dengan cara baru, katakanlah cara yang sekarang itu nyatanya dalam hal perizinan baru mencapai 5 sekian juta hektar. Artinya tidak cukup efektif juga untuk mencecar sehingga dia bisa mendapatkan seluas mungkin apa yang dialokasikan gitu. Nah, yang kedua, cara pendampingan yang sekarang ini juga rupanya bisa saja ya karena caranya begitu sehingga kualitas dari perhutanan sosial itu ya baru sekian persen dari yang 5 juta hektar itu gitu. Nah, apakah ada pemikiran baru nih Tami yang mungkin meredefine the role of pendamping gitu sehingga dia bisa ya bisa melakukan sesuatu yang baru sehingga bisa percepatannya lebih mantap dari hal kuantitas maupun kualitas gitu. Gimana? Abang gini, kan kalau aku tuh baliknya gini tuh, kadang-kadang kan orang tuh gini, ya keberhasilan perhutanan sosial coba dilihatnya dari apa? Ekonomi ya, begitu ya, hanya ya. Ya.
Kan padahal kan perhutanan Ya, sosial itu kan pilarnya tuh apa coba cie gaya. Kakak ngetes senior ekologi, ekonomi sama sosial. Jadi tuh aku misalnya ketemu gini kan, misalnya di Jambi tuh, di Lubuk Pringin gitu kan, mereka ngejar hutan desa dikelola secara adat dan di situ kemudian hutan itu difungsikan karena ini kan kayak hutan lindung tuh difungsikan misalnya kalau ini hmm, dijaga supaya nggak ada yang nakal-nakal nebang-nebang segala macam, hmm, supaya aliran airnya tuh bagus tetap gitu ya. Jadi aku ngeliat dulu tuh di Lubuk Pringin karena alirannya bagus sampai ini keluar nih, ini di batas kawasan hutan negara, ini udah APL ya. Nah, di APL itu kan mereka tuh ada sawah, sebelah sininya tuh kayak ada lubuk-lubuk tempat mereka tradisional apa pengerangan jangan ini ya, mengolah ikan gitu kan ya. Jadi ikan itu hanya diambil di ada sungai itu periode tertentu. pada saat tertentu jadi gitu ya, pas udah gede atau apa. Pas di APL-nya juga di sini kan yang perbatasan itu di sini Hmm, kemudian ada sawah gitu ya. Kemudian hutannya juga bisa sungai yang terjaga dengan baik kan hutan bagus ini ya. Juga waktu itu juga untuk memutar turbin listrik yang di dusun itu kemudian bisa menyala lampu gitu walaupun hanya beberapa jam gitu ya dan kemudian itu ditiru oleh dusun-dusun dan desa lain. Nah, kalau mereka disuruh ngitung berapa sih yang kamu dapat secara ekonomi? hmm, Enggak, karena mereka tujuannya lain ya, gitu. ya, ya, Misalnya ada masyarakat yang bilang, kayak misalnya kawan-kawan yang di Empu Uten itu loh, Empu Uten itu hmm, ekonomi itu bahkan jadi benefit, kok jadi benefit, jadi bonus gitu. Tapi yang penting itu hutan itu nggak kemudian oke, buat kita longsor banjir bandang hmm, lagi. ya, 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 Masyarakat di tempat lain misalnya dia bilang bahwa misalkan di Jawa ya, aku mau pengelolaan hutan gitu. Karena aku ingin bisa dapat di tanaman selak, kemudian aku tanam agroforestry, bisa aku dapat alpukat, misalnya mangga gitu, aku lihat di Jawa Timur hmm, mereka begitu. Kemudian nanti ada pohon mahoni, nanti ini aku mau jual karena ini. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Penilaian ekonomi itu di situ ada, dikelola secara ini. Kalau kemudian ada masyarakat yang karena dia dengan hutan misalnya, maka kemudian nilai budayanya terjaga. Misalnya kayak yang di mangrove gitu ya, yang tadi di hutan perempuan atau tadi yang Kalteng di perempuan-perempuan itu, ya nggak apa-apa juga gitu hmm, loh, hmm, ya kan? ya, Jadi ya, maksudku juga menilai keberhasilan perhutanan sosial juga, kita juga harus ngikutin apa yang apa yang menganggap benefit dari oleh masyarakat. oleh Ya, masyarakat. ya, Jadi kalau misalnya masyarakat di situ bahwa ternyata mereka lebih cocok dan lebih bergiat untuk ekologis dan kemudian mereka kayak di Jambi itu sembari mereka duduk dan semangat mengadopsi pohon tiba-tiba kemudian nanti dapat dari nilai karbon nggak apa-apa juga gitu loh. ya, Nah, ya, sehingga kemudian cara kita menilai dan melihat perhutanan sosial itu menjadi lebih bijak. Bukan berarti yang sekarang nggak bijak, bukan gitu, tapi harus ada variasi-variasi yang bisa diperbanyak. ya, Oke, ada yang melihat ekonomi yang berhasil, tapi ada yang melihat ini nih cara berhasil secara sosial yang bagus. Orang yang dulu misalnya berantem atau apa, tak akur gitu, kayak yang hmm, ada setan di hati, mahal kan akur nggak jadi dia itu. Secara sosial dia jadi kuat gitu. Tapi kalau kita hitung-hitung, berapa sih ibu-ibu yang bisa dapat dari apa namanya keripik apa sih namanya combrang gitu, ketawa-ketawa mereka, hi baru nyoba belajar bu, terus kita bilang gagal, enggak. Padahal mereka sudah berhasil ya, mengapa namanya bilang bapak-bapak untuk mengubah kampung itu jadi nggak penebang gitu loh. Nah, ya, jadi kan cara berpikir kita itu, jangan dong berpikir ekonomi saja. Ekonomi penting tapi tidak segala-galanya. Kalau kemudian masyarakat mau itu yang lain, cara penilaian kita juga harus bisa mewadahi itu, ya kan? Jadi gini, kan aku pengen lihat rangkaian logikanya. Boleh ya, Pak, ya? ya, Jadi ya, ini ya, perhutanan sosial ini kan muncul gitu ya, pada saat kita kemudian kenapa coba? Kawan-kawan di LHK pegiat perhutanan sosial itu dengan canggih dan cerdasnya, misalnya hutan desa itu variasinya banyak, hutan adat banyak, hutan KM itu banyak. Coba yang diakui di situ, keragaman, keragaman. Nature dari perhutanan sosial itu adalah keragaman, keragaman budaya pengelolaan. ya, Pada saat kemudian gitu, itu terakui, udah nggak dikejar-kejar, nggak dibilang perambah, nggak dikriminalisasi gitu, ya, kemudian didukung oleh banyak ini. Ya penilaian keberhasilan juga beragam dong, hmm, gitu kan? hmm, Konsistennya itu begitu, gitu. Karena kalau kemudian kita hanya memakai satu patokan dan tidak menghargai yang lain, kita menghapus keragaman dari pengelolaan perhutanan sosial.
Ada yang banyak bilang, pokoknya dari perhutanan sosial ini aku ingin untuk pendidikan, tujuan apa. Terus tiba-tiba ada bapak yang di Gunung Kidul tuh bilang, ya Allah ibu, aku tiba-tiba sekarang bisa dengar suara burung loh. Terus dia tuh dengan GR di ekowisata, dia ngebuka gitu loh, keran-keran di situ di Puntuk Kepu tuh di Gunung. 13 tahun lalu datang. Oh, dia ngeliat aku, ibu gitu, ibu datang lagi dulu, ibu kurus. Ya gitu, ya emang digituin gitu. Tapi dia dengan bangganya tuh dia ngeliatin gitu. Waktu 13 tahun lalu kita bantu untuk, ya bukan kita bantu, kita waktu itu ngasih ini loh yang izin HKM pertama gitu. 13 tahun kemudian, Kak gini, dan gini, nggak bisa bilang loh bahwa saat kita dapat persetujuan, mereka dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Misalnya mereka mau jadi pengusaha, ya. Misalnya ya mereka mau orang pengusaha besar bisnismen kongkong lo melarat konglomerat aja kedebuk-debuk jatuh kok gitu. Tapi masyarakat yang tiba-tiba pengen loh gitu, tiba-tiba aku pengen jualan digital, pengen supaya aku dapat ini bagus, kemasan bagus. Terus kemudian mereka jualannya gagal, kemudian kita bilang mereka nggak berhasil. Oh gitu. Nah, itu sudah berubah budaya aja sudah luar biasa berkenan untuk itu gitu. Kok kita tidak fair juga terhadap mereka. Jadi gitu loh. Jadi maksudku, kenapa kemudian perhutanan sosial itu pendekatannya itu hati? Karena betul-betul kita mengikuti ritme perkembangan di masyarakat dengan segala macam. Berarti itu juga harus ada perubahan di cara, ya kalau yang sekarang ini kan pemerintah membuat kategorisasi gold, platinum gitu ya, dan platinum ini adalah yang sudah ekspor. Nah itu lalu dapat apresiasi itu. Sementara hal-hal yang kau sebutkan tadi, ya nggak tahu apresiasinya bagaimana itu. Jadi memang Tinggal ditambah. Kan kan gini, apresiasi itu sudah ada dan itu sudah patut dilakukan. Jadi gini loh, kan itu kan titik pijakannya udah ada ya. Jadi misalnya gini nih, oke kalau kemudian dia sudah mau mengejar ekonomi nih gitu kan, tapi kan ekonominya tetap harus ekologi sama apa itu namanya sosial. sosial ya. Karena kalau nanti dia bubar-bubar kayak di KHJL tuh kan sedih banget. Itu loh, ekonominya udah bagus tapi ternyata zut gitu mereka malah apa bubar gitu. Kegagalan deh ya. Habis itu tapi kemudian kan harus harus kemudian dibuka bahwa oh pada saat mereka dapat persetujuan, kemudian mereka dapat rencana itu sesuai dengan ini, maka silver, nggak apa-apa gitu loh. Kita ditambahkan nih unsur penilainya. Kalau kemudian di rencana itu masyarakat kemudian lebih fokus, kayak misalkan di banyak tempat untuk ekologi, maka kemudian penilaiannya ekologinya berhasil apa enggak. Di situ yang poinnya tinggi, gitu loh. Poin paling tinggi. Termasuk tapi tetap aja poin yang lain ada nggak apa-apa, tapi poin ekologi itu yang tinggi. Kalau kemudian bilang bahwa aku ingin merubah budaya masyarakat yang tebang. Atau misalnya masyarakat beberapa tempat di NTB itu, Tami, gimana sih caranya supaya masyarakat nggak ngelihat lahan tuh jagung aja gitu. Ada yang bilang begitu. Atau nanti mereka singkong aja. Nah, aku nggak tahu singkong di mana. Tapi gitu-gitu loh. Tapi kan kalau dia bisa mengubah budaya itu kan unsur sosialnya gitu. Ya kan? Nah, ini harus karena beragam tempatnya. Kalau di situ kemudian ekonomi nggak apa-apa. Jadi variasi untuk mengakui itu sebagai blue, silver, apa tuh gold sama platinum nggak apa-apa itu ada, tapi tetap tinggal ditambah variasinya. Karena kalau ini tidak ada, kita tidak punya ide loh. Kita tidak tahu bahwa itu ada sesuatu yang harus dikuatkan, harus dikembangkan. Paling nggak tampak jejak itu udah dilakukan. Nah itu yang tetap aku appreciate dan karena itu sudah ada awalnya maka tetap harus dikembangkan gitu. Perhutanan sosial tuh gitu, bukan yang mati yang gua ini pakai enggak. Benar-benar ritmenya tuh gelombangnya, ombaknya, kadang tenang, kadang tuh. Tapi itu diikuti semua kita hadapi. Oke. Oke, baik. Coba kita cek dulu apakah ada kawan-kawan yang mau bertanya di YouTube atau di Instagram Latin ID? Emang kita masih berapa lama lagi ya? Mau nanya. Maksimal 30 menit, masih cukup. Oke, belum ada yang bertanya. Nah, kami tadi menyebutkan soal APL. Ini juga menarik nih. Kan kalau dalam konsep Latin soal perhutanan sosial atau social forestry kita menyebutnya, itu adalah dimanapun areal
ada berhutan dan ekosistem hutan yang dikelola oleh masyarakat. Jadi tidak terbatas pada kawasan hutan negara gitu. Dan di luar kawasan hutan negara ini juga rupanya banyak juga hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat. Ada kawan yang menyebutkan 34 juta hektar yang di luar Ya. kawasan itu yang ada. Nah, ini juga yang di luar ini juga banyak godaannya nih. Kalau kita bicara misalnya Tembawang gitu ya di Kalbar, yang ada di kawasan hutan, di luar kawasan hutan, godaan dengan ekspansi sawit luar biasa, sehingga tidak akan makin terjepit gitu dengan ekspansi yang seperti itu, karena mungkin ya kan tidak ada apa ya, tidak ada insentifnya atau tidak ada safeguard tadi, mungkin legal safeguard yang bisa mengamankan hutan-hutan di luar kawasan yang dikelola oleh masyarakat dan bermanfaat oleh masyarakat. Meskipun ya tantangannya banyak juga gitu ya kalau dikelola oleh masyarakat sendiri. Nah, bagaimana kau melihat social forestry yang ada di luar kawasan ini, Tami? Hutan rakyat kan itu kan juga bagian dari hutan ya. Hmm. Dia di kawasan hutan negara, tapi kan memang kita harus akui bahwa ranahnya LHK kan di kawasan hutan Ya, negara. ya. Walaupun kalau nggak salah definisi perhutanan sosial itu kan sebenarnya juga masuk di situ, ada apa di kawasan baik misalnya hutan adat, terus apalagi satu tuh ada Kemitraan bisa juga sebetulnya. kan gitu Hutan loh. desa, Kenapa? ya hutan desa kalau ada di luar kawasan bisa juga. Iya, nggak kan itu definisinya kan juga sebenarnya tuh lebih banyak apa bisa sebenarnya mencakup itu. Cuman karena memang karena domain Ya domain domain itu lah, apa sih? domain otoritas. Wilayahnya kan, Ya, oh, gitu. Perhutanan sosial itu kan kalau ranah LHK kan di apa ya? Kalau udah di kawasan hutan kan itu udah pasti ya. ya, Tapi ya. kan kalau kawan-kawan di LHK tuh aku ingat tuh dulu waktu zamannya kapan ya? Waktu dirjennya Bu Indri. Kan memang kadang-kadang ada hutan rakyat gitu. Kawan-kawan juga mengurusi hutan rakyat tuh waktu itu aku ingat banget tuh. Kan kadang-kadang kalau di luar kawasan hutan negara nanti baru nginjuk nanti ada kementerian lain semprit gitu kan. Itu juga nanti, "Hei, kamu nanti melanggar." Ya, ya, Kayak ya. ada kawan-kawan yang aku lihat kayak di nganun kawasan hutan, misalnya di Taman Nasional yang banyak lautnya gitu, itu kan berdasarkan sama KKP juga harus apa sih bisa bisa saling bersinergi gitu ya. Hmm, Kemudian aku lihat bahwa itu sebenarnya kan apa berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan bagaimana kita sebenarnya gitu ya. Kalau kita bilang negara, kalau aku bilang negara itu kan berarti negara itu kan ada pemerintah, ada rakyatnya, ada apa ya. Berarti kita ngomongnya para pihak dong gitu ya. Karena nggak fair juga kita ngomong ini pegiat yang harus ini atau ini hanya kan nggak fair gitu. ya, ya. Nah, di situ lihat bahwa fungsi-fungsi sinergi gitu antar Hmm, sektor, hmm, fungsi sinergi apa antar pihak untuk mendorong gitu berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang basisnya itu hutan gitu, itu hmm. kita Ya, harus bisa ya, dorong bersama gitu. Kita nggak bisa juga maksa misalnya bahwa itu ranahnya beda gitu, karena secara undang-undang bisa jadi Bu gitu kan. Ini contoh nih yang menarik ini. Uh, Bang Dwi, ya walaupun mungkin ini nggak terlalu contohnya pas. hmm. Aku Mana? nggak mau nyebutin, aku nggak mau nyebutin kabupatennya, tapi aku mau nyebut itu salah satu di kabupaten di Sulawesi. Aku datang ke situ Hmm, cukup lama. Tahu nggak sih mereka gini, waktu kita datang, masyarakat itu mereka ada di kawasan hutan negara, itu masyarakat salah satu titik termiskin di kabupatennya. hmm, hmm. Tidak mewadahi KTP elektronik, tidak bisa difasilitasi BPJS yang gratis kan buat kelompok tertentu, Raskin, terus apalagi itu, aku lupa sih yang untuk pendidikan, BOS yang sekolah Nah, gratis. ya. Kenapa coba? Kalau misalnya di situ, kan masyarakat di situ katanya masuk duduk tinggal di kawasan hutan, berarti itu mereka ilegal dong.
Kalau misalnya pemerintah kabupaten di situ gitu, ngasih fasilitas seperti itu berarti mereka fasilitasi masyarakat ilegal. Legal dari mana ya? Gitu ya kalau kita mau berpikir intai itu kan semua warga negara Indonesia ya, terlepas kemudian dari dia pencatatan ada apa, udah dapat KTP, ya, termasuk juga iktp atau tidak. Tapi kan ini masalah ini ada Hmm, gitu di hmm, lapangan. Pada saat kemudian kita datang gitu ya, jadi pertahanan sosial ini jadi sebagai jalan masuk gitu di hmm, banyak tempat, itu juga kemudian di banyak tempat. Jalan masuk untuk pemberdayaan masyarakat. Karena secara pencatatan sampai sekarang, sepertiga dari masyarakat miskin di Indonesia tinggal di kawasan hutan. hmm, Gitu ya, loh. ya, Jadi kalau misalnya kita bisa nganuin perhutanan sosial, mensukseskan itu gitu. Cara catatan soal kemiskinan tanda kutip itu sebenarnya membantu untuk pengentasan kemiskinan dari sepertiga dari total penduduk Indonesia. Powerful nggak sih itu sebenarnya? Perhutanan sosial di banyak kabupaten yang dia tuh bingung gitu. Gimana ya? Nah, pada saat kemudian masyarakatnya itu mengajukan usulan perhutanan sosial, hmm, wah, dapat persetujuan legal nih masyarakatku. Nah, emang masyarakatnya emang itu ya. Kemudian datanglah gitu ya bagian yang iktp Raskin datang, bos ya, datang. ya. Jadi justru Ya, membuka pintu untuk mendapatkan hak-hak mereka ya. yo jadi gitu di banyak kan apalagi sekarang itu desa itu ya banyak berhimpitan sama kawasan hutan tuh 25.000, 35.000 itu catatan dari Kementerian Desa sama BPS tuh beda-beda ya nggak apa-apa lah aku nggak mempersoalkan beda tapi Ya. bahwa itu berkaitannya banyak gitu itu kan berarti apa urusan pembangunan wilayah urusan pembangunan desa perdesaan gitu itu karena memang kenyataannya bahwa masih banyak masyarakat kita mengakses kawasan hutan karena banyak berhimpitan maka perhutanan sosial ini itu jadi jalan masuk untuk pembangunan daerah, pengentasan Ya. kemiskinan, pelestarian budaya, pemberdayaan, you name it, sebutkan itu ada. Karena itu ada, maka pada saat aku tuh cuma iseng doang, ada SDGs, masuk SDGs desa gitu loh. Hmm, 11 sama 18, aku masukin loh perhutanan sosial itu, ternyata bisa masuk, aku bingung. Ternyata bisa ya. Karena ternyata itu tuh aspek segala macam itu. Jadi perhutanan sosial ini, kalau memang di situ ranahnya bisa tetap masuk. Makanya itu, kalaupun kemudian terobosan ini berhasil diterabas nih oleh perhutanan sosial nih, dalam arti kata nggak ada lagi yang ilegal dan segala macam, maka kemudian program-program pemerintah lain gitu untuk pemberdayaan, penguatan, pengembangan daerah bisa masuk. Bang Dwi, pintar nggak sih perhutanan sosial? ya. Jadi nggak salah dong ya, Latin mencita-citakan 2045 itu sosial forestry atau perhutanan sosial menjadi the mainstream of the forest management in Indonesia. Hmm. Bukan cuma itu, aduh sampai aku habis. Bang, tahu nggak? Itu kan ada namanya pengarang buku namanya Cat Redwood. Dia tuh kayaknya tuh Itu saat ya, ya, ekonomi yang lagi ngetop ya, ya, donut benar. economy. Ya, itu keren ya. Donut. Coba Cat Redwood tuh bilang gini, masa depan ekonomi itu apa coba? Kalau dia tuh buat donat gitu loh. Jadi kemudian masa Hmm. depan ekonomi yang di situ tuh dia bisa menggabungkan ekologi, ekonomi sama sosial. Aku langsung bilang, gile perhutanan sosial. Masa depan ekonomi ternyata. Karena sekarang gitu, ekonomi yang hanya hanya ngomong kritik kapitalis ya, pokoknya begitulah gitu kan, ekonomi semata, lupa dia ekologi banjir, lupa dia bahwa uh, oke pertumbuhan ekonomi kita kejar, tapi bagaimana kemudian pemerataan gitu kan, gitu loh. Ya, Jadi ya. wah ternyata ini gitu diperkirakan orang sana tuh nggak tahu perhutanan sosial, tapi biasa. Nah makanya nih Bang Dwi, aku mau sedikit berbagi aku tuh kan agak sedikit beberapa bulan terakhir ini kan aku bukannya iseng sih bukan kan aku lihat nih ada konferensi bagaimana pengakuan dignity ya kemarin tuh untuk yang peringatan Asia Oh, Afrika terus ada pengakuan apa? yang pengakuan untuk ini penguatan masyarakat Hmm. jadi kayak semacam acknowledge dignity Oh, dignity itu apa dignity, sih ya, oke. dignity itu harga diri apa segala macam bangsa-bangsa Ya. terus gue masukin ini abstrak yang berbeda kemudian aku nggak kan bagaimana ekonomi terobosan ekonomi masa Hmm. depan satu yang idea itu di situ katanya leading ekonomis ternama ternyata benar loh kemudian
apalagi satu, ini Critical Island Studies, dan di situ aku melihat bagaimana peran mangrove di perempuan gitu untuk melakukan Critical Island Studies. Jadi itu ada 4 apa 5 abstrakku tentang perhutanan sosial yang aku tulis. Karena internasional agak-agak bahasa Inggris gitu kan. Tapi sudut pandangnya beda-beda. Itu semua di-approve loh, diterima. Dan di situ tuh orang melihat bahwa perhutanan sosial itu, kata seperti Bang Dwi bilang, memang dia powerful gitu, bahwa dia tuh salah satu yang bisa menjawab tantangan di masa kini, di masa datang, tanpa kita tuh mencerabut diri kita di masa lalu. Tahu nggak kalau kemudian katanya salah satu, aku jadi malu. Tahu nggak Bang Dwi, katanya tuh kenapa kemudian salah satu kita itu menjadi semakin egois, hilang kemanusiaannya, maka kemudian kita tuh fokusnya misalnya hanya ekonomi, tapi ekonomi yang egois gitu ya, bukan berarti ekonomi salah, karena dia kan tuh aktivitas manusia. Karena itu dia lupa sama masa lalunya gitu, dia lupa sama hubungan sama masa lalu, jadi itu dia tuh seolah-olah sekarang, dia tuh seolah-olah merasa bahwa dia tidak punya masa depan yang anak cucu yang mau ditinggalkan, mau dipanaskan. Nah, perhutanan sosial itu somehow itu bisa kayak kita punya kelekatan sama apa sih, kayaknya nenek moyangku, kearifan tradisionalku, hak Indonesiaku, khas duniaku, dan ini yang kemudian dibicarakan mau di Conference of Party, mau salah satu yang punya Indonesia itu kan Pak Dirjen gitu dan kawan-kawan, dan itu dan Ibu Menteri itu waktu itu tuh nganunya tuh, aku ingat tuh yang di COP itu salah satu yang ditonjolkan itu kearifan tradisional. Karena kearifan tradisional itu membuat kita tidak tercerabut apapun, jadi kita tuh nggak jadi manusia gagap. Pada saat kita ngebangun juga, ngebangunnya itu jelas tapaknya gitu, tapak budaya budaya Indonesia. Akarnya jelas. Gitu kira-kira. Nah, iya menarik tadi disinggung soal donat ekonomi gitu ya. Memang kalau di dalam dokumen, Abang baca juga ya? Keren ya? Iya, baca juga. Keren banget itu. Nah, itu yang saya bayangkan harus dieksperimentasikan gitu. Jadi kita bisa, kan ada beberapa penulis yang memberikan tawaran baru di dalam sistem ekonomi kita. Di samping Catherine Watt tadi dengan donat ekonomi, ada banyak wacana tentang degrowth misalnya ya. Sehingga kalau kita mau menciptakan sesuatu yang baru, ya harus berani untuk eksperimentasi. Nah, kita di Latin tuh ingin membuat satu ekosistem social forestry di mana ekonomi, sosial, dan lingkungan itu kuat di dalam komunitas itu gitu. Termasuk misalnya ekonomi, dia bisa hidup masyarakatnya itu dari memanfaatkan secara optimal sumber daya hutan yang dikelola mereka. Kemudian produk-produk dikonsumsi, dikembangkan oleh masyarakat di situ untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di situ. Kelebihannya baru diekspor. Jadi ekonomi itu berputar betul di situ, dan karena ekosistemnya berkembang, maka semua elemen-elemen yang memungkinkan kehidupan itu bisa lengkap di situ, itu akan membuat masyarakat ya nggak perlu lagi menggantungkan pada dunia luar, tapi tetap terkoneksi gitu ya. Kalau ada kebutuhan sesuatu yang tidak dihasilkan di situ, mau tidak mau harus ada koneksi dengan dunia luar gitu. Jadi itu bayangan yang kita cita-citakan 2045. Memang belum mulai, tapi eksplorasi dengan memulai donat ekonomi gimana sih gitu ya, atau bagaimana kita bersama-sama masyarakat desa itu tidak, kalau kau bilang tadi, tidak melulu mikir soal ekonomi gitu, tidak melulu mikir gitu, tetapi juga bisakah kita tanpa ada pertumbuhan pun sebetulnya bisa hidup gitu dan bahagia. Ya. Kan karena semua inti dari semua ini kan pencapaian keseimbangan dan kebahagiaan, Bang. Tapi kan ini tuh karena kita tuh kan suka berpikirnya tuh linear ya. Aku bahagia karena cuman aku kaya, terus kemudian dibilang aku kaya, gitu kan. Aku kaya dari apa? Aku banyak duit. Lah, tapi kalau kata orang desa, kalau aku sih kaya merasa aku bahagia, aku duduk-duduk kopi atau apa, terus aku lihat makan jagung bungkus gitu. Bagi ke kayak misalnya si Nisa di Garut itu, aku bisa bagi di talun atau apa sih, talun gitu ya.
hasil panen itu, selumbung itu ke masyarakat, aku bahagia. Kalau aku kayak sendiri aku nggak bahagia gitu loh. Terus, apa ya, aku bisa dengar burung-burung terus kemudian dipamerin yang aku bisa dapat air yang kemudian tidak harus orang tua dulu sampai sini, aku bahagia. Aku Ya. bahagia misalnya bisa menjual ini, aku bahagia bisa memasukkan ini. Jadi pertama adalah menurutku ya, yang kemudian harus apa ya, ya, Boleh. boleh ini berbagi ide di kepala. Iya, iya. Jadi pertama, aku mau katakan ke Kate Redwood itu, "Hey, kamu tuh punya teori tapi kemudian prakteknya tuh di kita ada," gitu loh. Aku Hmm, cuma bilang gitu. ya, Cuman mungkin belum tahu perhutanan sosial sehingga aku menjadi apa ya, aku kemudian menjadi ngeh gitu pada saat yang aku nulis perhutanan sosial tuh kayak prisma dari berbagai sisi abstrak yang kemudian dulu mula-mula iseng gitu, referensi ini ya udah aku masukin gitu, yang beberapa yang internasional sih dan diterima gitu. Terkaget-kaget dan kemudian, "Ah, gila ya ternyata." Dan aku tuh mungkin karena ya kesalahan ya, kita tuh kan menggeluti kadang kita tidak melihat the beauty, keindahan dari itu gitu, dan keunikan jarang itu. yang Tapi pas menuliskan juga gitu. ya, tapi pas pada saat kemudian aku coba ngelihat sisi dan pada saat orang luar tahu, klik gitu. Ya, ya. Jadi ada kawan dari satu negara lain bilang gini ya sampai, "Kok bisa ya gitu pemerintah kalian duduk bareng gitu ya?" Jadi di kita itu kan event-nya tuh agak ajaib ya di side event itu. Hmm. Karena misalnya ada di event yang aku kebetulan jadi moderator, itu ada LSM, ada kawan dari Walhi dan kawan dari Huma gitu yang soal pertahanan sosial. Ada Siti Zuhroh yang yaitu apa ya, ya beliau kan peneliti sejati ya, ada di situ Pak Dirjen Bambang gitu. Terus Hmm. kemudian ada di satu sesi lain yang pengusaha bisa kemudian berminggal sama masyarakat bisa apa. Kadang-kadang yang lain tuh bilang gini, kok bisa duduk bareng ya gitu loh para pihak. Kan kita tuh Itu kadang-kadang biasa kesel juga. loh, tapi kita tidak menyadari bahwa itu luar biasa pada saat kemudian Exactly, ya. ada anak muda yang dari Ekuador itu bilang, kok itu pemerintah di kita itu bisa duduk bareng sama itu. Saya gitu, kalau orang lain nggak ngelihat itu kita nggak sadar. Termasuk juga pada saat aku bilang, aku menulis tentang keunikan perhutanan sosial dari berbagai sisi itu, dari bilang dignity, bahwa kita di situ mengakui hak hidup orang. Dengan cara apa? Hak dia berusaha, hak dia mempertahankan budaya, itu hak hidup dia ya. Itu hak dia untuk dapat ekologi sehat, itu hak hidup loh ternyata sekarang ya. Hmm. Gitu ya. Terus diakui oleh orang lain, oh menarik, karena itu kemudian di-approve yang abstrak kemudian jadi itu. Gitu. Karena orang lain yang membantu kita melihat. Iya, Nah, jadi ya. gini Bang Dwi, maksudku kalau misalnya Latin gitu ya, 2045 itu mau mencapai itu yang kayak donat ekonomi itu sebenarnya sih kita sih nggak perlu terlalu capek gitu. Jadi Hmm. dalam arti ini ada, Hmm. kita tuh perlu membuka diri untuk mewadahi semua variasi-variasi ini dan kemudian untuk nggak apa-apa Ya, juga ya. gitu loh. Tapi kita harus punya kebesaran hati untuk tidak berpikir dan berhati Hmm. linier. Sosial itu karena nature-nya itu sudah sangat beragam gitu ya, maka kemudian perkembangannya juga kita harus punya kemampuan untuk mewadahi itu secara beragam pula, termasuk nanti 2045 gimana. Wes, keren. Ya, aku agak-agak cerdas ya hari Yes. ini, cuma hari ini doang. Gitu deh. Ya, iya karena tadi habis pulang dari 2 tempat itu banyak belajar aku. Jadi itu kau sangat bersyukur sekali ya bisa menikmati kemewahan untuk bisa berkunjung, bercengkerama dengan masyarakat yang mempunyai Dan perhutanan pilihanku tidak sosial. salah untuk kemudian aku tidak menolak banyak pekerjaan enggak ya. Iya, iya, dan saya senang juga membaca tulisan-tulisanmu. Itu saya kira penting ya untuk selalu mencatat apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, supaya pengalaman yang kau dapat itu bisa diceritakan dan didokumentasikan untuk dibaca banyak orang gitu. Dan nanti kita tunggu bukumu lah yang memuat semua pengalaman dan pengetahuan itu. Apa sudah ada? Belum ya? Kan kan nah, ini aku nggak tahu ini beruntung apa enggak, tapi kan aku kadang-kadang tuh kalau pulang di banyak tempat itu kan bukan kadang-kadang sih, di banyak sekali kalau aku pulang dari banyak tempat tuh kan karena suka nulis itu loh, Bang. Hmm. Jadi kan aku tulis tulis Iya. tulis, pas lihat tuh ternyata oh lumayan gitu. Jadi kayaknya mungkin
yang sedang mau dibukukan, kata kata Bang Denny JA, "Sam itu dibukukan bagus tuh ya," yang banyak tuh bilang begitu. Oke baiklah gitu. Jadi memang memang aku harus punya duduk seperti itu. Yang kedua juga kayaknya ngerasa bahwa, apa ya namanya, ini harus semakin banyak dibagi gitu, bukan nanti Ya, misalnya aku ya. tapi teman-teman lain juga gitu, ini bukan hanya aku ya gitu. Kita harus banyak saling berbagi. Misalnya, apa, kayak di yang Abang lakukan ini loh gitu ya. Ya bukan cuma nanti dari aku misalnya dari kawan pegiat lain dan dari apa ya, banyak loh tingkat tapak itu Hmm, hmm. perempuan-perempuan, puan-puan itu champion, nanti aku kasih deh yang Ya, jadi mereka luar biasa gitu, kita banyak belajar juga dari mereka. Jadi segala macam hal gitu, yang bisa menjadi satu apa ya, pengetahuan apapun lah itu dikelola gitu hmm, untuk hmm. konteks perhutanan sosial, itu sebaiknya tetap terus digerakkan. Itu nanti akan sangat bermanfaat bagi 2045. Benar deh Bang, itu Ya, nanti ya, tulisan, ya, nanti kayak begini nih, satu saat kita dengar tuh powerful, nanti video atau apapun gitu, ya, ya. kita gerakkan. Nah, ya nanti kabari ya Mbak Tami ya, kontak-kontak person yang bisa kita ajak ngobrol, mungkin yang dari Papua atau dari Jambi, Lubuk Beringin atau dari Kalbar, Kalteng gitu. Iya, Kemarin kita ngobrol dengan Al Hadi, Hadi Mangrove. Dia salah satu pionir di Aceh Jaya itu tentang pengelolaan mangrove. Menarik sekali pengalamannya. Nah, iya nanti nanti kalau nanti aku ada sambungkan sama yang Pu Uten, sama yang hmm, ada yang ngebantu Empu ya, Uten dan ya. lain-lain itu ada itu kita yang kontaknya. Oke. Baik, ada pesan khusus closing statement gitu, terutama untuk kawan-kawan yang menyimak di YouTube Latin dan juga di IG Latin, anak-anak muda yang kita harapkan juga punya peran penting dalam menggerakkan dan mempercepat sosial perhutanan sosial ini. Apa ya, aku cuma bilang bahwa perhutanan sosial itu harus terus kita dukung dan kita gerakan bersama gitu. Jadi dia tuh kayak Hmm. satu, Hmm. banyak betul gitu apanya, variasi. Dan karena variasinya banyak, maka kemudian memerlukan tingkat generasi yang banyak pula, apa latar belakang yang banyak pula gitu, pengalaman juga yang mau dia baru belajar ataupun itu tuh. Dan setiap dari kita itu gitu ya, bagaimanapun nanti kadarnya itu nanti akan sangat bermanfaat bagi perhutanan sosial ini ya, bukan hanya miliknya Dwi yang senior gitu ya. Saya yang juga agak sedikit mulai Ya. tapi generasi muda Latin gitu misalnya itu harus juga harus gitu belajar mencintai ini, dan ini bukan perhutanan sosial yang kalau hutan bukan gitu, itu dia bisa mengcover semua. Nah karena itu aku sangat respect itu sama kawan-kawan yang melibatkan generasi muda gitu untuk isu perhutanan sosial, juga kayak dilakukan beberapa programnya misalnya LSM KBCF itu juga ada berapa puluh milenial tuh yang karena itu perhutanan sosial itu apa ya, kalau bagi aku sih secara pribadi closing statement-nya kebanyakan nggak apa-apa. Perhutanan sosial itu ternyata bukan hanya kita apa namanya, kita membantu ya, kita bekerja sama untuk mendorong itu, tapi itu juga loh timbal baliknya ke aku untuk yang pengembangan pengembangan cara berpikir, cara melihat itu aku dapat banyak pendewasaan tuh dari proses di perhutanan. Jadi Hmm. nggak Ya, pernah ya. ada rugi perhutanan sosial. Menurutku nggak. Jadi semangat terus untuk perhutanan sosial. I love you full pakai telur untuk perhutanan sosial. Oke. Oke. Ada satu yang saya lupa ini, 1 menit 2 menit lah. Komentarnya dong tentang para penunggang hutan sosial ini. Oh, Ya, ini apa sih? kayaknya Oh, kita bisa yang bahas, yang kita bisa tempo, bahas khusus nanti ya. Kita yang bahas tempo khusus. itu. Kita bahas khusus nanti yang lebih panjang. Nah, tapi untuk ini aja, untuk pemanasan 1 menit. Coba. Ya, ya, janganlah jadi free rider. Jadi free rider itu gini, free rider itu adalah segala macam orang dari berbagai kelompok yang memanfaatkan perhutanan sosial untuk misalnya tujuan kepentingan kelompok.
tuh, bahkan ada tujuan ekonomi. Ada juga sih yang pakai tipu-tipu, tapi benar ya, jarang betul. Maksudku tuh dari sekian banyak pegiat itu, rata-rata itu genuine. Tapi memang ada 1, 2 sempil, tapi aku nggak bisa juga nyalahin sih karena memang di setiap bidang kehidupan itu ada gitu yang free rider. Cuman maksudku para free rider itu kan apaan sih gitu. Jadi balik aja ke rame-rame kita kerja bareng, kita apa karena nggak pakai free rider juga akan banyak hal yang kita bisa menemukan kebahagiaan di perhutanan sosial. Kalau misalnya mau nebeng dari kehidupan orang yang seharusnya ya kita bukan kita bantu sih, harusnya kita ada karmanya. Nah, itu kadang-kadang aku tuh gitu. Tapi aku yakin sih bahwa para kawan-kawan juga gimana ya aku bilangnya, karena kalau selama manusia sih aku bilang itu dia masih pasti ada kesempatan untuk berubah. Gitu. Tapi aku yakin bahwa nanti pas pengalaman itu misalkan ditulis Tempo itu kan menurutku sudah penjeraan sih gitu, penjeraan ya gitu. Jadi agak-agak juga gitu, ngeles dikit. Tapi jangan pernah siapapun memanfaatkan perhutanan sosial itu. Untuk kepentingannya sendiri. Pas gitu. Karena perhutanan sosial itu sesuatu yang hajat artinya hidup. sosial aja kan artinya sosial juga. Ada kandungan sosialnya gitu ya. Kalau kamu betul-betul mau untuk perhutanan sosial tuh kamu nggak bilang genuine tuh tapi kalau yang genuine tuh kita udah nggak bisa hitung-hitungan, kita udah nggak bisa enggak gitu loh. Dan itu tuh digerakkannya itu oleh hati sama oleh pikiran. Dan dan kita akan lihat itu bahwa orang itu benar apa enggak tuh kelihatan gitu konsistensinya. Tolong gitu kalau yang tiba-tiba sedang bergiat diri apapun lah gitu yang istilahnya free rider itu, marilah kita kembali, aku gak kayak ustazah, marilah kita kembali untuk mendukung perhutanan sosial dengan baik dan benar. Itu kira-kira Bang Dwi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tami atas perbincangan sore ini di Lestarilah Indonesia musim ke-15. Senang sekali bisa mendengar pengalaman, ide, cita-cita, dan harapan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi bermanfaat dan tentu pasti bermanfaat bagi yang menyimak dan bagi generasi-generasi mendatang untuk bisa membuat perhutanan sosial kayak soko guru kehidupan dalam pengelolaan hutan di Indonesia dan bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih Mbak Tami atas sharingnya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lebih baik dan bisa ngopi-ngopi bareng kita. Oke, baik kawan-kawan sekalian yang ada di YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia maupun yang ada di Instagram Latin. Terima kasih atas partisipasinya dan menyimak perbincangan sore ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan ini dan kita akan berjumpa lagi pada musim yang berikutnya. Dari saya, Dwi Rahmat Muhtaman dan Suari Utami Dewi, Mbak Tami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 jari. Salam 5 jari. Aku sudah boleh live belum ya? Ya boleh.